Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Kalian sekarang belajar tentang sejarah Indonesia wajib kelas 11 IPA dan IPS. Ya, minggu kemarin kita telah perkenalan melalui Zoom. Meskipun perkenalannya tidak seru ataupun ada banyak gangguan, tapi ya itulah risiko pembelajaran daring ya. Nah, langsung aja to the point supaya mempersingkat waktu. Kalian akan belajar, ini judulnya ya. Pertama-tama sebelum belajar, Bapak ingin kalian persiapkan buku catatan dan pulpen ataupun alat tulis lainnya lah. Kalian harus catat ini. Ini judulnya ya. Kalian bisa baca. Sejarah kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia dalam tanda kurung Nusantara. Ini judulnya. Jadi kita akan mempelajari mengapa sih alasannya bangsa Eropa teh atau yang sekarang kita sebut bangsa Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol dan lain sebagainya. Kalian tahu lah bangsa Eropa itu siapa? Menjajah negeri kita. Bukan menjajah awalnya, tapi ingin menemui negeri kita. Bukan negeri kita aja, tapi seluruh bangsa Asia. Kita akan pelajari di sana ya. Langsung kita next ke slide saja. Nah, ini sebelum kita mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia, Eropa ini Belanda ya, negara Belanda, kita akan mempelajari dulu perkembangan proses kolonialisme dan imperialisme Eropa. Jadi maksudnya itu, apa yang mendorong bangsa Eropa ini melakukan yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Nah, Bapak ingin kalian cari definisi apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kalian tulis di buku catatannya, ya. Kolonialisme itu apa? Imperialisme itu apa? Bedanya antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, Bapak juga ingin kalian menulis siapa bangsa Eropa itu? Tanda tanya. Sok kalian eh, cari di internet dan tulis dulu kolonialisme dan imperialisme. Kalau sudah, kalian boleh lanjut ke video berikutnya ya. Oke anak-anak, bisa lihat baca judulnya dulu ya. Latar belakang utama penjelajahan bangsa Eropa menuju Nusantara. Ini yang akan kita bahas hari ini. Ketiga poin ini bisa dilihat. Yang pertama, ditaklukannya benteng Konstantinopel 1453. Dan ini yang akan kita bahas secara mendalam hari ini ya. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai kartografi dalam tanda kurung pemetaan dan pelayaran dengan sangat pesat. Ini juga kalau kabur waktunya. Yang ketiga, reconquista, balas dendam terhadap umat Islam dan penyebaran agama Katolik ke dunia timur. Nah, Bapak akan menjelaskan ditaklukkannya benteng Konstantinopel 1453 dan kenapa yang namanya yang ini ya. Maaf. Konstantinopel nih, boleh dilihat di layarnya, merupakan kota terpenting di dunia setelah kota Malaka, yang Malaka itu di kita. Nah, pertanyaannya gini, sebelum pertanyaannya ya, eh, belakangan ini kalian nggak dengar berita tentang pemerintah negara Turki, presidennya namanya Erdogan ya, di berita di lagi hangat-hangatnya, yang berani-beraninya mengubah Hagia Sophia yang asalnya itu museum jadi masjid. Nah, Bapak kan jelaskan asal-usulnya gitu. Kenapa itu kontroversial dari museum sampai ke masjid gitu. Nah, sebelumnya Konstantinopel ini adalah yang ini ya. Ini itu dulunya merupakan kota terakhir sekaligus ibu kota terakhir bangsa Romawi gitu. Dan kemudian nanti ditaklukkan oleh bangsa Muslim di bawah kekhalifahan yang namanya Utsmaniyah. Nah, ketika bangsa Muslim menaklukkan Konstantinopel, secara langsung mereka mengakhiri kejayaan Romawi yang sudah beribu-ribu tahun yang lamanya. Nah, Hagia Sophia adanya di sini, di Konstantinopel.
Nah, Konstantinopel. Nah, Hagia Sophia ini berubah namanya. Maaf, fungsinya sebelumnya itu Hagia Sophia ini adalah gereja. Ketika ditaklukkan sama Muslim, dijadikan masjid. Nah, Konstantinopel berubah namanya menjadi Istanbul oleh Kekhalifahan Ottoman ya. Dan ini ditaklukkan pada tahun 1453. Bapak akan menjelaskan kenapa gara-garanya ditaklukkan Konstantinopel ini di slide berikutnya ya, dijelaskannya. Berdampak sangat signifikan ke perkembangan atau latar belakang utama penjelajahan bangsa Eropa menuju bukan Nusantara saja sebenarnya, menuju bangsa Asia dan juga bangsa Afrika. Kita akan jelaskan di slide berikutnya, oke? Nah, ini lihat. Ini adalah peta dunia. Di sebelah kiri yang ini adalah dunia baru, the new world. Sementara di belahan yang ini ya adalah dunia tua, the old world. Dunia baru ini dinamai dunia baru karena dunia ini berdasarkan peradaban Eropa, peradaban Asia, peradaban Muslim baru ditemukan pada tahun 1500-an lah. Ya, 1500-an. Ditemukannya bahwa ini tuh dunia baru gitu ya. Kalau sekarang ini adalah benua Amerika. Ini benua Amerika ya. Ini benua Afrika. Ini Asia. Dan Eropa. Ini Eropa ya. Nah yang ini Eropa. Gitu. Nah kalau kalian lihat, Bapak hapus dulu ya yang merah-merahnya. Maaf. Nah, kalian coba baca, perhatikan itu. Ada Eropa, ada Asia, ada Afrika. Nah, yang garis-garis ini adalah negeri mutiara atau negeri kita. Yang sekarang itu Indonesia. Yang dimana bangsa Eropa itu pengen mencengkeram negeri kita. Kenapa alasannya? Nah, alasannya ini ya. Ini negeri Cina, ini Malaka, ini India. Nah, segala barang-barang dari sini ya, dari lingkaran ini, kayak sutra dari Cina, kain sutra ya dari Cina, rempah-rempah dari kita Nusantara, teh dari India, kopi dari India, pokoknya barang-barang yang di sini itu nantinya diperdagangkan di sini, Konstantinopel. Nah, ketika diperdagangkan di Konstantinopel, dibelilah oleh bangsa Eropa. Jadi Konstantinopel itu bagaikan toko atau grosir. Kalau seandainya ini nggak ada Konstantinopel, maka bangsa Eropa gak bisa beli yang namanya kunyit, yang namanya jahe, barang-barang yang eksklusif di kawasan Asia ini nih yang ini, mereka gak bisa. Dan oleh karena itulah ketika Konstantinopel jatuh pada tahun 1453, bangsa Eropa mati karena mereka tidak bisa membeli rempah-rempah, tidak bisa membeli kekayaan dari Asia, tidak bisa membeli kekayaan dari Timur Tengah. Itu dia ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Indonesia pusat rempah-rempah. Sama halnya dengan Cina, pusat perhiasan dan pakaian. Sama halnya dengan India yang ada rempah-rempah dan perhiasan. Semuanya ini didagangkan di Konstantinopel yang pada saat itu dikuasai oleh Kekhalifahan Utsmaniyah yang beragama Islam, dan kekuasaan itu membentang dari Eropa sampai ke Asia. Dan Islam merupakan kerajaan atau pusat peradaban paling kaya di dunia, termasuk kita yang Indonesia. Semuanya berdagang di daerah itu. Dan gak ada yang berani melawan kita karena kita itu sangat kaya. Paling bajak laut yang berani melawan kekuasaan Utsmaniyah. Nah, inilah Kekhalifahan Utsmaniyah atau di Ottoman Empire namanya, dan Konstantinopel adalah pusatnya atau pusat perdagangan pada waktu itu.
Maka pada tahun 1453, barang-barang makanan dan perhiasan yang biasanya itu berasal dari Asia termasuk kita, ya, semuanya itu dipusatkan terus ke Konstantinopel, ya. Tapi karena Konstantinopel bermusuhan dengan orang-orang Eropa, pada akhirnya orang-orang Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah dan perhiasan itu. Dan itu mempengaruhi seluruh kerajaan Eropa, kerajaan Romawi, kerajaan Prancis, kerajaan Spanyol, kerajaan Portugal, Itali, semuanya terdampak karena mereka gak bisa mengambil makanan atau rempah-rempah dari kerajaan timur. Dan pada akhirnya apa? Nanti si Spanyol dan Portugal, ya, nih Bapak tandain, ini Spanyol yang kuning dan yang hijau ini Portugal melakukan penjelajahan. Jadi merekalah yang pertama kali, bangsa Eropa pertama kali yang mencoba berani pergi ke pusatnya, pergi ke Indonesia, pergi ke Asia. Tujuannya apa? Buat mendapatkan rempah-rempah itu. Nah ini ya, ini sebenarnya namanya The Holy Roman Empire, kekaisaran Romawi suci. Cuman ini bukan Romawi, mereka ini Jerman dulunya ya. Nah itu dia. Dikarenakan permusuhan antara bangsa Eropa dengan Kekhalifahan Utsmaniyah, jadi bangsa Eropa gak bisa belanja langsung ke Konstantinopel. Akhirnya apa? Bangsa Eropa pertamanya Spanyol mulai menjelajahi dunia karena ingin membeli langsung rempah-rempah itu. Mereka mulai mengelilingi Afrika selama bertahun-tahun, dikelilingi Afrika dan sampai ke beberapa wilayah Afrika. Dan mulai namanya orangnya bernama Bartolomeu Dias sampai ke tempat yang sekarang Afrika Selatan. Dan gara-gara dia ini membuka jalan baru bagi para penjelajah yang lain. Akhirnya penjelajah yang lain juga ikutan ketika jalan di Afrika itu mulai terbuka. Dan penjelajah ini rata-rata orang Spanyol dan juga orang Portugis. Ya, ini ada nama-namanya, kalian bisa lihat itu. Nah, mereka mulai menemukan dunia baru, pulau yang baru, yang dimana berbeda dari negeri mereka. Dan mereka ini terpukau dan tertarik orang-orang Portugis dan orang-orang Spanyol ini. Gitu. Nah, nantinya, ya, Vasco da Gama, ya namanya Vasco da Gama, mulai mengelilingi Afrika. Nih, Vasco da Gama orangnya. Dia mengelilingi Afrika dan berhasil menemukan rute langsung ke India selama bertahun-tahun gitu. Dan dia ini pakai jalan bekas Bartolomeu Dias, bekas teman-temannya, tapi dia lebih dieksplor lagi. Akhirnya dia sampai ke India gitu. Mau mendekati negeri kita ya. Ini
ini, Vasco da Gama ini. Namanya ingat-ingat, Vasco da Gama. Dan hasilnya mereka mendapatkan rempah-rempah gitu, perhiasan, emas langsung dari negerinya. Ya. Dan bangsa Eropa lain kayak Prancis, kayak Inggris mulai ikut-ikutan mereka menjelajahi, menemukan di mana sih pusat rempah-rempah itu jalurnya. Kayak gitu, ya. Kalian sudah belajar mengenai penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mendorong bangsa Eropa. Itu latar belakangnya ya. Sekarang Bapak, latar belakang yang kedua. Latar belakang utama penjelajahan bangsa Eropa menuju Nusantara. Tulis ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai kartografi atau pemetaan dan pelayaran dengan sangat pesat. Salah satunya apa? Mereka ini menemukan yang namanya teknologi kompas. Sangat penting kompas itu. Kalau sekarang kita tinggal pakai GPS di HP, tapi dulu nggak ada GPS dulu itu karena belum ada teknologi. Dulu itu mereka pakai kompas. Ya. Indikasinya apa? Ketika mereka pakai kompas, itu mereka tahu bahwa bumi itu udah bulat. Itu tuh artinya. Dan dari mana mereka mengetahui bumi itu bulat? Ya, sebelumnya gini ya, Bapak jelaskan dulu keadaan orang Eropa itu pada saat itu kayak gimana. Kalian lihat, itu yang muter-muter itu, apa itu coba? Ini adalah peta bumi datar, ya. Ini kalau dibaca, secara tidak langsung mencoba membantah doktrin bumi datar agar bisa menemukan rute menuju negeri mutiara, negeri kita, Indonesia, negeri kita ya, supaya bisa menuju itu. Nah, orang Eropa tuh terutama pihak gereja dan masyarakat umum percaya bumi itu datar. Dan kalau kalian lihat yang muter-muter itu tuh matahari ya. Ini matahari. Sementara yang putih ini itu adalah kawah es. Ya, jadi karena teori flat earth ya, tapi yang orang flat earth percaya yang kayak gini gitu. Orang Eropa dulu ya ketika mereka masih bego ya, cek bego kene, cek bapak namanya, mereka percaya yang kayak gini. Jadi seandainya dulu itu percaya orang Eropa ya, kalau seandainya nih seseorang nyebrang naik perahu kayak gini, kalau misalnya melewati kawah es ini, mereka ini bakal terjun ke yang namanya itu hell. Uh, Hell itu neraka ya. Jadi bumi itu di atas, di bawahnya ini ada neraka. Itu yang dipercaya oleh orang Eropa. Dan yang mempelopori teori itu adalah pihak gereja Katolik pada saat itu ya. Pihak gereja Katolik karena itu berhubungan dengan kepercayaan doktrin gereja pada saat itu ya, bukan pada saat sekarang. Sekarang udah reformasi gereja, beda lagi. Nah, itu yang dipercaya oleh orang Eropa. Ya makanya mereka kesulitan menemukan di mana Indonesia, di mana India karena mereka mikirnya bumi teh datar gitu. Matahari yang mengelilingi bumi, yang mengelilingi bumi, maaf, bukan bumi yang mengelilingi matahari ya. Tapi
dalam menyebarkan ilmu bumi itu bulat, itu tuh sangat susah ya. Kalau misalnya ada yang berkata, bumi teh lain datar, bumi teh segitiga, bumi teh kotak, atau bumi itu bulat lah, mereka bakal dihukum. Hukumannya ini sangat kejam ya. Kalau kalian bisa lihat. Ini salah satu hukumannya, dimakan oleh tikus 5 hukumannya. Red torture namanya. Orang ini dimakan sama tikus ganas hidup-hidup gitu. Sampai mati gitu, sampai dalamannya itu, sampai ususnya dimakan, jantungnya dimakan sama tikus hidup-hidup. Dan tikusnya itu dikandangin itu supaya si tikus itu memakan jeroan orangnya itu. Nah, ini itu dihukum. Ada yang ditarik dari tangannya sampai kakinya gitu. Itu hukuman oleh orang-orang Eropa yang gak percaya bahwa bumi itu datar dulunya, atau yang melenceng dari doktrin eh, orang gereja gitu. Ya, ini videonya bisa dilihat. Ini ditarik. Yang ketiga, lidahnya dipakai paku, gak dicabut-cabut pakai pakunya itu sampai mati digituin ya, supaya dia gak bisa ngomong lagi tujuannya. Tapi ya pakunya tuh gak dicabut, pakunya tuh dicelupin ke panas, ke harapan langsung ditusuk. Yang kedua ya, ini yang paling ganas juga yang ini nih, pakai ban. Ini dihancurin badannya pakai ban, nah remuk gitu. Jadi tulang itu pada patah karena dimasukkan terus, ya kayak tangan kayak kepala dicecapkan kena ban, diputer si roda, bukan ban tapi rodanya itu diputer. Nah ini kayak metode disalib lagi lah, bukan disalib tapi gimanain lah, kalian bisa lihat ini. Nah ini mereka hidup-hidup digituin. Dan ketika mati, mayatnya gak langsung dikubur, paling dikasih makan ke anjing yang ganas gitu. Dan ini adalah tulang-tulang mereka yang udah mati pada saat itu ya. Bapak sudah menjelaskan tentang barang siapa mereka yang gak percaya bahwa bumi itu datar atau bertolak belakang ke doktrin gereja Katolik pada saat itu ya. Mereka itu dihukum dan kalian sudah menyaksikan kekejaman hukumannya. Tapi ini di slide ini ada satu orang ini ya, yang bernama Nicolaus Copernicus, bapak modern. Nanti dia tuh merupakan yang mempelopori bahwa ternyata bumi itu tidak datar tapi bulat. Nanti berkat dia pemikiran bangsa-bangsa Eropa itu berubah dan ditemukanlah nanti teknologi kompas. Dan ketika ditemukan teknologi kompas, orang Eropa dapat mudah mencari negeri kita, negeri Nusantara, negeri Asia, negeri Afrika, dan lain-lain gitu. Nanti Bapak akan kisahkan sejarah Nicolaus Copernicus, dan ini cukup unik juga sejarah orang ini ya, di pertemuan berikutnya. Ini sudah saja dulu. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Bapak akan kasih tugas, tapi nanti dikasih tugasnya habis selesai materi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.